Kemudian hikmah yang kedua, wa ilal masyiati yustanadu kullu syai'in. Ilal masyiati maring kehendak Allah Ta'ala yustanadu dan sandarakan apa kullu syai'in apa sekabehe suwiji-wiji wala tastanidu lan orang nyandarakan dia al masyiah keinginan Allah ila syai'in maring suwiji-wiji. Jadi hanya kepada keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sesuatu itu bersandar. Jadi segala sesuatu itu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara kehendak atau keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama sekali tidak bersandar kepada sesuatu. Oke, sebelum lebih jauh, al-masyiah itu merupakan masdar dari sya'a yasha'u masyiatan. Sya'a yasha'u masyiatan yang artinya berkehendak. Itu semakna dengan iradah, arada yuridu iradatan yang artinya berkehendak, sama ya. Dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, itu sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran yang di situ menjelaskan bahwa wa ma tasya'una illa an yasha Allah, dan tidaklah kalian itu berkehendak kecuali jika Allah Ta'ala berkehendak. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh, dan seandainya jika Tuhanmu itu tidak berkehendak maka walau sya'a rabbuka, dan seandainya jika Tuhanmu berkehendak ma fa'aluhu, maka mereka tidak akan berbuat. Sehingga karena semuanya itu hanya bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keinginan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki alasan, tidak bersandarkan kepada sesuatu. Dimana terkadang kita itu lupa, saya sudah melaksanakan ibadah yang banyak, kemudian saya berdoa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa saya pasti diijabah. Enggak kayak gitu, enggak seperti itu. Kenapa? Ya karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan apapun, entah sebelumnya dia berdoa atau sebelumnya dia tidak berdoa sama sekali, maka ketika Allah akan memberinya akan diberi, akan cair. Ketika Allah tidak ingin memberinya maka tidak akan cair. Gitu. Karena apa? Karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bersandarkan kepada sesuatu. Berkata Imam Abu Bakar Al-Wasiti rahimahullahu ta'ala, innallaha la yaqrubu faqiran li ajli faqrihi wa la yub'idu ghaniyan li ajli ghinahu wa laysa lil aghradi indahu khatarun hatta biha yusil wa biha yaqta. Allah Ta'ala itu tidak mendekat kepada seorang fakir lantaran kefakirannya. Allah Ta'ala tidak menjauh dari orang yang kaya lantaran kekayaannya, karena walaysa lil aghradi indahu khatarun hatta biha yusil wa biha yaqta. Ya, karena Allah Ta'ala itu tidak memiliki kepentingan-kepentingan yang memiliki pengaruh yang besar, yang memiliki pengaruh, sehingga dengan pengaruh ini, dengan kepentingan-kepentingan yang memiliki pengaruh, Allah Ta'ala bisa bersambung, bisa mengusulkan seseorang dan bisa memutus seseorang. Ya karena walau badzalta dunya wal akhirata ma ausalaka ilaihi biha. Ya karena ketika kita mengerahkan dunia dan akhirat, menyerahkannya semuanya, dunia kita dan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Ta'ala tidak berkehendak, ya maka Allah Ta'ala tidak akan mengusulkan diri kita. Dan sebaliknya ketika kita justru mengambil dunia dan akhirat
Dunia dan akhirat semuanya kita ambil. Kekayaan dunia, kekayaan akhirat semuanya kita ambil. Kalau Allah Ta'ala tidak ingin menjauh dari diri kita, ya maka kita tidak akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga qarraba man syaa bi ghairi illatin, Allah Ta'ala itu mendekat kepada seseorang tanpa adanya alasan. Nah, makanya jangan salah ketika kita itu kepada orang lain, terutama dari kalangan sufia, dari kalangan ahli tasawuf, mereka itu selalu berhusnudzan kepada orang lain. Meskipun orang lain ini menurut pandangan masyarakat mereka adalah orang-orang yang hina, memiliki pekerjaan yang hina, memiliki rumah yang buruk, yang jelek, tidak memiliki kekayaan, bahkan kerjanya itu dengan dalam tanda kutip kerjaan yang menurut orang lain itu menjijikkan, hina. Tetapi sikap dari para aulia, para salihin, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu tidak pernah menghinakan, menjelekkan mereka itu. Kenapa? Ya karena khawatir bahwa mereka yang dengan posisi, dengan kondisi yang seperti itu, bisa jadi itu adalah satar minallah, adalah tutupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup para wali-walinya, para kekasih-kekasihnya dengan penutup dunia. Yang menurut orang lain itu adalah orang yang hina, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka adalah orang-orang yang mulia. Nah, bahkan menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, seorang wali kutub itu tidak harus dalam kondisi, dalam keadaan yang dikenal oleh banyak orang. Bisa jadi orang yang menjadi wali kutubnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah orang yang menurut pandangan masyarakat adalah orang yang hina, ya kan, tukang macul gitu, menjadi kuli, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sehingga kita harus berhusnudzon kepada semua orang. Jangan sampai kita itu merendahkan orang lain lantaran bisa jadi orang yang kita rendahkan itu lebih mulia daripada diri kita. Bisa jadi seperti itu, ya kan? Dan sebaliknya, orang yang kita anggap mulia bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia adalah orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga intisari dari hikmah yang kedua ini, ilal masyiati yustanadu kullu syai'in wa la tastanidu hiya ila syai'in, itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada alasannya, tidak bergantung kepada sebab, tidak bergantung kepada alasan, tidak bergantung kepada amal. Sehingga apapun yang Allah kehendaki itu akan terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi. Meskipun kita itu memperbanyak doa, ya, meskipun kita itu memperbanyak doa, memperbanyak ibadah, itu tidak menjamin bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setidaknya kita itu harus membuktikan diri bahwa sebagai tanda, kita harus membuktikan diri sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang taat adalah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala, lakinnal hikmata taqtadi wujudal amal, tetapi hikmah itu menuntut adanya amal, adanya ibadah. Karena apa? Wujudul amali amaratun ala khususiyatil azar ma'a tawaqqufi dzalika 'alal masyiah. Ya, karena adanya amal itu merupakan tanda-tanda, merupakan amarah, merupakan tanda-tanda atas khususiyah, kelebihan diri seseorang di dalam alam azali,
meskipun hal itu bergantung kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha yastanidu ilaiha kullu syai', ya karena segala sesuatu itu hanya bersandar kepada keinginan Allah, kehendak Allah. Dan semua sesuatu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersandar kepada sesuatu sehingga falazimas sukun wal adabu hatta fi tarkit talab. Maka yang wajib itu adalah diam dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang terakhir di dalam bab ini yaitu bab at-taslim li amrillahi wa tarkil ikhtiyar adalah hikmah al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'al wal aqilu idza yanzuru madza yaf'alullahu bihi. Kemudian hikmah yang terakhir dalam bab ini, kata musannif, al-ghafilu utai wong kang ghaflah. Ghaflah, orang yang lalai. Idza asbaha nalikane manjing isuk sapa ghafil nadhara mongko ningali sapa ghafil. Maza ing barang ya maza ing apa yafalu kang gawe sapa ghafil. Wal aqil lan utai wong kang berakal iku yang dulu ningali sapa aqil maza ing apa yafalu kang gawe sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan aqil. Terjemahnya, orang yang lalai ketika dia bangun tidur, maka yang dia lihat adalah apa yang saya perbuat. Saya akan mengerjakan apa? Itu kalau orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang berakal itu wal aqlu yanzuru madza yaf'alullahu bihi. Tetapi kalau orang yang berakal, dia melihat apa yang Allah perbuat kepada diri saya pada pagi hari ini. Nah, sehingga kita harus tahu siapa orang yang ghafil, siapa orang yang lalai, dan siapa orang yang berakal. Orang yang lalai, kata Syekh Najib rahimahullahu ta'ala, kata beliau, orang yang lalai adalah al-jahilu billah, orang yang tidak kenal dengan Allah Ta'ala. Meskipun walau kathura dzikruhu bil lisan, meskipun lisannya itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berakal itu adalah orang yang al-arifu billah, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau qalla lahu dzikrul lisan, walaupun zikir lisannya itu sedikit. Karena yang menjadi barometer itu adalah idzil mu'tabar, karena yang menjadi barometer itu adalah zikrul janan, adalah zikirnya hati. Zikirnya hati, zikir hati itulah yang menjadi barometer zikir yang sebenarnya. Maka ketika orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bangun tidur pada pagi hari, maka yang dia pertanyakan adalah apa yang akan saya perbuat di pagi hari ini. Itu orang yang ghafil, orang yang qoplak. Nah, sementara orang yang akil, orang yang berakal, orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melihat di pagi hari ketika dia bangun tidur apa yang Allah Ta'ala perbuat kepada diri saya pada pagi hari ini. Sehingga karena orang yang ghafil, orang yang ghaflah, orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, nafsunya itu ada angan-angannya panjang, dan ketika masuk pagi dia itu melihat apa yang akan diperbuat oleh dirinya, sehingga dia menyibukkan diri dengan kesibukan dirinya, dengan akalnya, dengan jasadnya. Maka yang dia lihat adalah perbuatan dirinya. Dia menyandarkan diri kepada dayanya, kepada upayanya dan kekuatannya. Gitu. Nah, sementara orang yang ahli ma'rifat, orang yang berakal, orang yang ahli ma'rifat itu tidak demikian. Ya, karena mereka itu adalah orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala.
ya kan? Yang di dalam hatinya itu sudah terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya secara totalitas itu hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kemakrifatan kepada Allah, ya, kepada cinta Allah, ya, kepada kedekatan dengan Allah, sehingga dia tidak lagi bersama dengan dirinya. Dia tidak lagi bersama dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tidak lagi bersama dengan dunia, bersama dengan kekayaan, bersama dengan ketaatan. Ya karena apa? Ya karena dia sudah tidak sempat untuk memikirkan dirinya, apalagi orang lain, karena yang ada di dalam dirinya itu adalah cinta Allah. Perbuatannya adalah oleh Allah, dari Allah, kepada Allah. Dia sudah sirna di dalam Allah, sehingga ketika di pagi hari yang dia rasakan adalah kebahagiaan yang luar biasa, ikhlas, ridho, tenang bersama Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah tidak butuh lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah doa yang dipanjatkan, yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan doa ini sebaiknya dibaca di pagi hari. Dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Misbahud Dhulamnya, dan juga dikutip oleh Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqadul Himam. Kata beliau, wasta'in ala hadzal amri bi ad'iyatihi alaihi salam fi hadzal maqam. Maksudnya, fa'alaika ayyuhal murid bil i'tina'i bi hadzal amr wafham 'anillahi fi umurika kulliha. Maka kita sebagai para murid ini harus memperhatikan urusan ini, ya kan? Bahwa ketika seseorang itu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjaga hatinya, harus menghindari keinginan-keinginan nafsunya, ya, dan harus bersabar mengalami ujian dan cobaan yang menimpanya. Maka kita disuruh oleh Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala untuk selalu memperbanyak doa yang disebutkan atau selalu diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan isi doanya adalah Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi dharra wa la naf'a wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura wa la astati'u an akhudha illa ma a'taitani wa la an attaqi illa ma waqaitani fawfiqni Allahumma lima tardahu minni minal qawli wal fi'li wa fi afiyatin wa sitrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni asbahtu, ya Allah, sungguhnya saya ini masuk dalam waktu pagi. La amliku li nafsi, saya tidak memiliki bagi diriku darran wala naf'an, mara bahaya atau manfaat, wala mautan wala hayatan wala nusyura, tidak juga kematian, bukan kehidupan, tidak juga kehidupan, dan bukan juga, tidak juga kebangkitan. Wala astati'u an akhudha, dan saya tidak mampu mengambil illa ma a'taitani, kecuali apa yang engkau berikan kepadaku. Wala an attaqi, dan juga saya itu tidak bisa menghindar illa ma waqaitani, kecuali apa yang engkau jaga kepadaku. Taufiqnillahumma, maka ya Allah berikanlah aku taufik kepadaku. Allahumma lima tardahu minni, tentang apa, kepada apa yang engkau ridhoi, minal qawli wal fi'li, yaitu berupa ucapan dan perbuatan, wa fi afiyatin, dalam keadaan sehat, wa sitrin, dan tertutup, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi doa ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita masuk di waktu pagi hari,
yang ditanamkan di dalam diri kita itu adalah bahwa kita itu tidak akan memberikan manfaat dan madarat, bahaya atau manfaat kepada diri kita sendiri. Kita tidak bisa mematikan diri kita, kita tidak bisa menghidupkan diri kita, dan kita tidak bisa membangkitkan diri kita. Dan untuk rizki yang Allah Ta'ala berikan itu tidak akan bisa kita ambil kecuali oleh Allah Ta'ala yang memberikannya kepada kita. Dan kita juga tidak bisa menghindar dari segala mara bahaya kecuali kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga doa ini mengajarkan kepada kita untuk bertawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita atau makna dari la haula wala quwata illa billah ini benar-benar merasuk, benar-benar tercipta, benar-benar menjadi sebuah sifat, benar-benar menjadi sebuah jiwa yang dimiliki oleh diri kita. Itu ya. Nah, sehingga untuk menutup pengajian hikam pada malam hari ini akan saya kutipkan sebuah ucapan makalah wasiat dari Al-Imam Ibnu Mishis rahimahullahu ta'ala, yang beliau ini merupakan guru dari Imam Abul Hasan Asyadzili, ya. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau Imam Ibnu Mishis dan meminta kepada beliau untuk meminta atau untuk memberikan tugas-tugas atau wadhaif, tugas-tugas dan wirid-wirid. Maka Al-Imam Ibnu Mishis itu, Abdussalam Ibnu Mishis menjawab, apakah ar-rasulun ana, apakah saya ini rasul? Fa ujibul wajibat, sehingga saya ini bisa mewajibkan segala sesuatu yang wajib. Kan? Al-faraidu ma'lumah, wasiat beliau. Ibadah-ibadah yang wajib itu sudah diketahui oleh kita. Wal ma'asi masyhurah, kemaksiatan itu juga sudah diketahui. Fakun lil faraidi hafidha, maka jadilah orang yang menjaga ibadah-ibadah wajib. Walil ma'asi rafidha, dan jadilah engkau orang yang menolak kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Selanjutnya, wahfad qalbaka min iradati dunya wa hubbin nisa, dan jagalah hatimu dari keinginan urusan-urusan dunia. Wa hubbin nisa, dan jauhkanlah hatimu dari cinta kepada perempuan. Masya Allah. Dengar. Wa minal jah, jauhkanlah hatimu dari pangkat. Wa ithari syahawat, dan juga menjauhkanlah dirimu dari mendahulukan syahwat. Waqtani waqna fi dzalika kullihi bima qasamallahu laka, dan terimalah dalam hal itu semuanya dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepadamu. Wa idza kharaja laka makhrajar ridha wa huwa jamaluhu ta'ala fakunillahi fihi syakira, dan ketika engkau itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan keridhaan, maka itu adalah keindahan Allah Ta'ala. Fakunillahi fihi syakira, maka jadilah engkau orang yang bersyukur kepada Allah. Wa idza kharaja laka makhrajus sukhti, dan sebaliknya ketika engkau itu keluar dan ditempatkan di jalan kebencian oleh Allah Ta'ala, wa huwa jalaluhu, dan itu merupakan sifat jalal agungnya Allah Ta'ala, fakun alaihi sabiran, maka jadilah orang yang sabar dalam menerima itu. Dan terakhir, wa hubbullah, dan cinta kepada Allah adalah qutbun taduru alaihil khairat, adalah pusat yang semua kebaikan itu mengelilinginya. Wa aslun jami'un li jami'il karamat, dan cinta kepada Allah Ta'ala itu merupakan asal, ya, merupakan pusat yang dapat mengumpulkan semua karomah-karomah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga intisarinya dari wasiat ini adalah pada bagian terakhir di mana kita itu harus menjadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mulai dari cinta ini kita akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bahkan tidak hanya perbuatan-perbuatan baik, tetapi cinta Allah Ta'ala itu merupakan pusat dari semua kebaikan. Di samping itu cinta kepada Allah itu juga merupakan pusat dari semua kemuliaan-kemuliaan. Tidak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk bab selanjutnya adalah bab sabri alal bala idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an khalla amaluk wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.